Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Hairte dengan NIM 20700121038. Saya akan menjelaskan mengenai relasi keterbagian. Langsung saja simak pembahasannya. Nah, untuk membahas materi mengenai relasi keterbagian, ada baiknya kita mengetahui definisi dari relasi keterbagian. Nah, menurut definisi 2.1, relasi keterbagian adalah bilangan bulat A di mana A tidak sama dengan 0 membagi habis bilangan bulat B ditulis A habis membagi B jika dan hanya jika ada bilangan bulat K sedemikian hingga B sama dengan K dikali A. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis A tidak habis membagi B. Nah, perhatikan contoh 2.1. 5 habis membagi 15 karena ada bilangan bulat yaitu 3. Nah, 3 didapat dari 5 kali berapa sehingga didapatkan 15 yaitu 3. Maka 5 dikali 3 sama dengan 15. Selanjutnya, negatif 2 habis membagi 8 karena ada bilangan bulat yaitu negatif 4. Nah, sama cara tadi, negatif 4 didapat dari negatif 2 dikali berapa sehingga didapat 8 yaitu negatif 4. Jadi negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8. Nah, untuk 4 tidak habis dibagi 14. Mengapa? Karena 14 jika dibagi 4 itu hasilnya desimal atau pecahan. Nah, karena itu tidak ada bilangan bulat K sedemikian sehingga 8 dikali K sama dengan 14. Nah, bilangan bulat K pada definisi 2.1 tersebut adalah tunggal. Sebab apabila ada bilangan bulat M selain K sedemikian hingga, maka B sama dengan M kali A dan B sama dengan K dikali A. Karena B sama, maka M dikali A sama dengan K dikali A sehingga diperoleh M sama dengan K. Nah, jika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka tidak ada bilangan K yang memenuhi B sama dengan K kali A. Tetapi jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka terdapat tak hingga bilangan bulat K yang memenuhi B sama dengan K dikali A. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema 2.1. Jika A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A habis membagi C. Nah, kita buktikan. Ambil A, B, C anggota bilangan bulat dengan A habis membagi B dan B habis membagi C. Karena A habis membagi B, di mana A tidak sama dengan 0 dan K1-nya bilangan bulat sehingga B sama dengan K1 dikali A. Karena B habis membagi C, di mana B tidak sama dengan 0 dan K2 bilangan bulat sehingga C sama dengan K2 dikali B. Jadi C sama dengan K2 dikali B. Nah, kita substitusi nilai B yaitu K1 kali A sehingga diperoleh K2 dikali K1 dikali A. K2 kali K1 dikali A kita dapatkan dengan memfaktorkan K2 dikali K1 dikali A. Nah, untuk K2 dan K1 adalah bilangan bulat sehingga kita mendapatkan K2 tambah K1 yaitu K3 dikali A untuk K3 bilangan bulat karena A tidak sama dengan 0 dan C sama dengan K3 dikali A untuk suatu K3 bilangan bulat, maka A habis membagi C. Nah, contoh 2 habis membagi 8 dan 8 habis membagi 16, maka bisa ditulis 2 habis membagi 16. Ya, contoh kedua, 5 habis membagi 10 dan 10 habis membagi 30, maka dapat ditulis 5 habis membagi 30. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema 2.2. Jika A habis membagi B, maka A habis membagi M kali B untuk setiap bilangan bulat M. Apabila A habis membagi B dan A habis membagi C menurut definisi 2.1, maka diperoleh B sama dengan K kali A dan C sama dengan M dikali A untuk bilangan-bilangan bulat K dan M. Nah, dari dua kesamaan ini dapat diperoleh bahwa B ditambah C sama dengan K ditambah M dikali A berarti A habis membagi B ditambah C. B dikurang C sama dengan K dikurang M dikali A berarti A habis membagi B dikurang C. B kali C sama dengan K dikali M dikali A berarti
A habis membagi B kali C. Nah, ketiga kesimpulan ini dinyatakan sebagai teorema berikutnya. Kita akan membahas teorema 2.3. Apabila A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi B ditambah C, A habis membagi B dikurangi C, dan A habis membagi B kali C. Nah, kita buktikan, ambil A, B, C bilangan bulat dengan A habis membagi B dan B habis membagi C. Karena A habis membagi B, maka A tidak sama dengan 0 dan ada K1 bilangan bulat, sehingga B sama dengan K1 dikali A. B ditambah C sama dengan K1 dikali A ditambah K2 kali A, sama dengan K1 ditambah K2 dikali A, di mana K1 tambah K2 bilangan bulat. Nah, B ditambah C sama dengan K3 dikali A. Karena A tidak sama dengan 0 dan B ditambah C sama dengan K3 kali A, dengan K3 adalah bilangan bulat, maka A habis membagi B ditambah C. Contoh, 3 habis membagi 6 dan 3 habis membagi 12, maka 3 habis membagi 6 ditambah 12, atau 3 habis membagi 18. Selanjutnya kita akan membahas teorema 2.4. Apabila A habis membagi B dan A habis membagi C, maka A habis membagi M dikali B ditambah N kali C untuk setiap bilangan bulat M dan N. Kita buktikan, ambil A, B, dan C bilangan bulat dengan A habis membagi B dan A habis membagi C. Berdasarkan teorema 2.2, apabila A habis membagi B, maka A habis membagi M kali B untuk setiap M bilangan bulat. Apabila A habis membagi C, A habis membagi N kali C untuk setiap N bilangan bulat. Berdasarkan teorema 2.3, apabila A habis membagi M kali B dan A habis membagi N kali C, maka A habis membagi M kali B ditambah N kali C untuk setiap M N bilangan bulat. Contoh, 2 habis membagi 8 dan 2 habis membagi 10, maka 2 habis membagi 3 kali 8 ditambah 4 kali 10 sama dengan 2 habis membagi 24 ditambah 40 sama dengan 2 habis membagi 64. Nah, selanjutnya kita membahas teorema 2.5. Yang pertama, A habis membagi A untuk setiap bilangan bulat A, atau biasa disebut sifat refleksif. Nah, kita buktikan, ambil A bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0, karena A sama dengan 1 dikali A, di mana K bilangan bulat, maka A habis membagi A. Contoh, 6 habis membagi 6 dan 7 habis membagi 7. Yang kedua, jika A habis membagi B, maka M dikali A habis membagi M kali B untuk setiap bilangan bulat M. Kita buktikan, ambil A, B bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Karena A habis membagi B, maka A tidak sama dengan 0 dan ada K bilangan bulat, sehingga B sama dengan K kali A. B sama dengan K kali A, K bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat M berlaku M dikali B sama dengan M dalam kurung K kali A, di mana M tidak sama dengan 0. M dikali B sama dengan K dalam kurung M kali A, di mana M tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0. Maka otomatis M dikali A tidak sama dengan 0. Karena M dikali B sama dengan K dalam kurung M kali A, dan M dikali A tidak sama dengan 0 dan K adalah bilangan bulat, maka M dikali A habis membagi M kali B. Contoh, 5 habis membagi 20, maka 3 kali 5 habis membagi 3 kali 20, atau 15 habis membagi 60. Contoh kedua, 7 habis membagi 21, maka 2 kali 7 habis membagi 2 dikali 21, atau 14 habis membagi 42. Selanjutnya yang ketiga, jika M dikali A habis membagi M kali B dengan M tidak sama dengan 0, maka A habis membagi B. Nah, kita buktikan, ambil M, A, B bilangan bulat dengan M tidak sama dengan 0. Karena M dikali A habis membagi M kali B, maka M dikali A tidak sama dengan 0 dan ada K bilangan bulat, sehingga M kali B sama dengan K dalam kurung M kali A. M dikali B sama dengan K dikali dalam kurung M dikali A, di mana K dan M itu bilangan bulat. B sama dengan K kali A. Nah, kedua ruas sama-sama dibagi dengan M tidak sama dengan 0. Karena M dikali A tidak sama dengan 0, M tidak sama dengan 0, maka A juga tidak sama dengan 0. Karena M dikali B sama dengan K dalam kurung M dikali A, dan M dikali A tidak sama dengan 0, serta K itu bilangan bulat, maka terbukti A habis membagi B. Contoh, 5 dikali 2 habis Contoh yang kedua, 3 dikali 8 habis membagi 3 kali 24, maka 8 habis membagi 24. Nah, selanjutnya yang keempat, 1 habis membagi A dan A habis membagi 0. Kita buktikan, ambil A bilangan bulat dengan A tidak sama dengan 0. Karena A sama dengan A
dikali 1, maka 1 habis membagi A. Contoh, 1 habis membagi 4 dan 1 habis membagi 8. Yang kelima, jika 0 habis membagi A, maka A sama dengan 0. Kita buktikan 0 habis membagi A, maka A sama dengan K dikali 0. K bilangan bulat. A sama dengan 0, sehingga A sama dengan 0. Contoh, 0 sama dengan 5 kali 0, 0 sama dengan 7 dikali 0. Keenam, jika A habis membagi B dengan B tidak sama dengan 0, maka A kecil sama dengan B. Kita buktikan, ambil A, B bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Karena A habis membagi B, maka A tidak sama dengan 0. Dan ada K1 bilangan bulat, sehingga B sama dengan K1 dikali A. B sama dengan K1 dikali A, nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K1 dikali A. Karena B tidak sama dengan 0, maka K1 tidak sama dengan 0. Akibatnya nilai mutlak K1 lebih besar sama dengan 1. Perhatikan bahwa nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K1 dikali A. Nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K1 dikali nilai mutlak A. Karena 1 lebih kecil sama dengan nilai mutlak K, maka 1 dikali nilai mutlak A lebih kecil sama dengan nilai mutlak K1 dikali nilai mutlak A. Sehingga nilai mutlak A lebih kecil sama dengan nilai mutlak B. Contoh, 2 habis membagi 4, maka nilai mutlak 2 lebih kecil sama dengan 4. Nah, selanjutnya yang ketujuh, jika A habis membagi B dengan B habis membagi A, maka nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Nah, kita buktikan, ambil A, B bilangan bulat di mana nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Karena A habis membagi B, maka A tidak sama dengan 0 dan ada K1 bilangan bulat, sehingga B sama dengan K1 dikali A. Nah, karena B habis membagi A, maka B tidak sama dengan 0 dan ada K2 bilangan bulat, sehingga A sama dengan K2 dikali B. Nah, nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak K2 dikali B dikali K. Karena A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak K2 lebih besar sama dengan 1. Perhatikan bahwa nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak K2 dikali nilai mutlak B. Karena 1 lebih kecil sama dengan nilai mutlak K2, maka 1 dikali nilai mutlak B lebih kecil sama dengan nilai mutlak K2 dikali nilai mutlak B. Sehingga diperoleh persamaan 1, yaitu nilai mutlak B lebih kecil sama dengan nilai mutlak A. Nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K1 dikali A. Nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K1 dikali nilai mutlak A. Karena A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka nilai mutlak K1 lebih besar sama dengan 1. Perhatikan bahwa nilai mutlak B sama dengan nilai mutlak K1 dikali nilai mutlak A. Karena 1 lebih kecil sama dengan nilai mutlak K1, maka 1 dikali nilai mutlak A lebih kecil sama dengan nilai mutlak K1 dikali nilai mutlak A. Sehingga diperoleh nilai mutlak A lebih kecil sama dengan nilai mutlak B pada persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 berlaku nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Nah, contoh, 6 habis membagi 6 dengan 6 habis membagi 6, sehingga nilai mutlak 6 sama dengan nilai mutlak 6. Nah, contoh yang kedua, negatif 3 habis membagi 3 dengan 3 habis membagi negatif 3, maka nilai mutlak negatif 3 sama dengan nilai mutlak 3. Demikianlah apa yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.